Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang function return type di Kotlin atau function yang mengembalikan data. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jadi function itu kan bisa mengembalikan data, bisa juga enggak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang function yang mengembalikan data. Untuk memberitahu bahwa function ini mengembalikan data, maka kita harus menuliskan tipe data kembalian dari function tersebut. Jadi wajib secara eksplisit. Kalau functionnya mengembalikan data string, maka kita harus ketik kata string. Kalau misalnya mengembalikan data integer, maka harus masukkan data tipe integer. Kalau long juga sama. Pokoknya apapun itu pengembalian tipe datanya, maka kita wajib menyebutkan tipe data pengembaliannya. Nah, jika function tersebut kita deklarasikan dengan tipe data pengembalian, maka juga wajib di dalam functionnya kita harus mengembalikan data. Jadi kalau kita bikin function yang mengembalikan data string, maka di dalam blok functionnya itu beneran kita harus balikin data stringnya. Jadi nggak bisa tidak mengembalikan, jadi wajib. Nah, untuk mengembalikan data dari function, kita bisa menggunakan kata kunci return namanya. Jadi return terus datanya. Jadi ini wajib ya. Nah, diikuti dengan datanya. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, contohnya di sini kita bikin sebuah function yang namanya sum untuk menjumlahkan parameter A dan parameter B. Dan di sini sebelumnya kan kalau unit titik 2 unit. Nah, kalau sekarang nggak titik 2, return type-nya apa? Contohnya di sini return type-nya adalah integer. Artinya saya mau membuat function yang emang return type-nya adalah integer. Nah, selanjutnya di dalam ini tinggal saya bikin kode logiknya. Setelah selesai, untuk mengembalikan data integernya, saya bisa menggunakan kata kunci return. Return di sini misalnya total, di mana total itu adalah A ditambah B. Nah, dengan demikian, function sum ini berarti sekarang bisa kita ambil hasil kalkulasinya. Jadi, sum ini sekarang menghasilkan data. Jadi saat memanggil sum, kita bisa lempar datanya ke dalam sebuah variabel. Contohnya seperti ini. Jadi file result sama dengan sum. Jadi karena ini bukan unit lagi, berarti dia bisa mengembalikan data. Sekarang kita coba langsung praktekkan aja. Function return type. Ini kita bikin functionnya. Misal fun jumlahkan ya. Dimana di sini datanya A, ini tipenya integer, dan juga B tipenya integer. Misalnya kita mau kembaliannya juga integer. Nah, di sini berarti kita bikin misalnya saya mau bikin ini dulu ya. Variabel total sama dengan A ditambah B. Nah, untuk mengembalikan datanya kita bisa menggunakan return total ya. Seperti ini. Maka otomatis nanti data total akan dikembalikan setiap kita manggil function jumlahkan. Nah, contohnya di sini kita bisa langsung aja ya print line seperti ini. Terus di sini saya jumlahkan 10,10 seperti ini. Atau print line 100 seperti ini. Atau teman-teman bisa juga tampung di dalam sebuah variabel, misalnya file result sama dengan jumlahkan 200,200 seperti ini. Nah, terus print hasilnya result. Jadi bebas ya, bisa ditampung dulu atau bisa langsung dimasukkan ke print line misalnya. Nah, atau kalau misalnya teman-teman ngeksekusi jumlahkan, terus di sini 5,5, tapi teman-teman tidak menampung hasil jumlahkan ini dimanapun itu, entah dimasukkan ke dalam si parameter di sini, ataupun ke dalam variabel result, maka ini hasil return value-nya tidak akan ada yang nangkep datanya. Jadi ini ya terbuang sia-sia datanya. Jadi kalau kita running, nah, hasilnya cuma 200 penjumlahan ini, 400 penjumlahan ini. Dan penjumlahan ini hasilnya datanya nggak kita ambil, karena kita ignore istilahnya ya. Jadi dihiraukan sama kita hasil datanya.
Nah, biar lebih enak kita bisa tampung lagi file result 2 sama dengan jumlahkan terus print line result 2. Nah, seperti ini. Ini kalau saya running hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa return itu semuanya di dalam return itu kalau kita memasukkan misalnya percabangan gitu ya, kayak percabangan menggunakan if else, ini juga return bisa di dalam if else juga. Jadi otomatis nanti returnnya bisa ada dua tempat ya. Contohnya misal kita fun bagi misalnya A integer, B integer, balikannya integer. Nah, file result sama dengan A dibagi B, print line, print line, return ya, return result. Nah, ini kalau kita print line bagi misalnya 10, 100 dibagi 10 gitu ya. Terus yang kedua dibagi 0. Nah, ini kalau kita running. Nah, yang ini benar 10 hasilnya ya, karena 10, 100 dibagi 10, hasilnya 10. Tapi yang ini error. Kenapa? Karena ada error arithmetic exception, pembagian dibagi 0. Jadi kan kalau dalam matematika nggak bisa ya, kalau dibagi 0 tuh nggak bisa. Nah, oleh karena itu kita bisa di sini misalnya menambahkan if else. Kalau misalnya if B-nya sama dengan 0, maka kita akan return misalnya 0. Else, ya baru kita masukkan sini. Nah, seperti ini. Kalau ini kita running, nah hasilnya di bawahnya 0. Karena kita masukkan ininya 0, jadi di sini B-nya 0. Ketika B-nya sama dengan 0, maka return-nya adalah 0. Tapi kalau B-nya bukan 0, baru yang ini dieksekusi. Jadi return itu, kata kunci return nggak harus sekali di dalam function. Kita bisa beberapa tempat, contohnya di dalam blok if else seperti ini. Oke, mungkin sekian tentang return value atau function yang mengembalikan data. Jadi sekarang teman-teman udah ngerti gimana caranya bikin function yang tidak mengembalikan data dan juga function yang mengembalikan data. Nextnya kita akan bahas tentang single expression function.